Udah hampir 2 tahun. Ah, Mama cuma mau bilang ke Ratu, nak, pintu rumah selalu terbuka 24 jam buat Ratu. Mau Ratu jadi bangkai pun tinggal tulang belulang, Ratu tetap anak Mama. Mau Mama seberang lautan pun untuk cari Ratu akan Mama lakukan, akan Mama tunggu Ratu. Irsyad dia bilang, Mas, dia ngomong sama gue, lu punya pacar nggak? Kenapa emang? Ya jangan sampai adegan ini malah lu gimana-gimana, gue nggak enak sama pacar gitu. Oh nggak, pacar gue aman kok. Oh oke. Jadi saya bingung gitu, kok dia bisa bilang ngelempar isu kalau dia nggak nyaman, bla 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 gitu. Kok ya oke lah. Maksudnya mungkin karena satu dua hal yang kita nggak tahu lah gitu lah. Balik lagi, saya cuma mau pesen sih, Ratu, ya saya syuting dari kecil gitu ya. Jadi dunia entertainment tuh sempit banget gitu. Jadi ketika kamu bermasalah karena profesionalisme, itu kamu akan, ya orang-orang lain ya akan kapok sih makainya gitu. Karena ini nggak ada hubungannya sama urusan pribadi, ya kita nggak into ke permasalahan sama keluarga kamu gitu ya Tan ya. Kita cuman pengen bahas, ya kamu profesional lah, kan kita sudah eh, me- kita sudah melaksanakan kewajiban kita, dan ini kamu loh gitu loh, ini juga buat karir kamu loh gitu. Kalau kamunya bermasalah, ini percayalah, ini akan jadi catatan tertentu buat kamu sendiri sih gitu. Bisa mungkin sedikit kasih bocoran, karena kan kita mungkin nanti juga nggak pengen gitu ya, tapi apa sih memicunya nanti sampai ini seperti ini. Terus yang kedua soal honor, sampai nggak seperti atau mungkin dari produser itu sistemnya gimana? Apakah dia merasa tidak puas itu atau gimana? Bisa cerita? Honor kan yang tanda tangan papanya, otomatis kan NPWP sama rekening kan harus sama papanya. Nah, ditransfer ke rekening papanya. Ya, itu udah 2 tahun yang lalu. Nah, jadi otomatis kan untuk kehidupan kita bersama, karena kita kerjasama. Semua kerjasama. Anak saya yang lain juga, bukan Ratu aja yang syuting, semua kami kerjasama. Jadi siapa yang syuting itu yang nemanin, kadang Ratu juga nemenin adiknya, kadang adiknya nemenin Ratu gitu-gitu. Tapi Jadi hal itu kan disetujui dong. disetujui. Disetujui, diketahui kan. Artinya Ratu menyetujui hal itu. Iya, benar. Tidak permasalahkan hal itu. Iya. Karena masih sifat berkeluarga kan. Iya. Bukan keinginan dari ibu bapak dan sepihak kan. Iya, benar. Artinya bukan suatu masalah. Karena hal normal itu antara anak dengan orang tua. Ya kan. Betul ya Bu ya, gitu ya. Iya, benar. Oke. Terus kedua sempat ada dugaan pemicunya, kenapa sih dia begini? Saya juga nggak tahu kenapa dia kayak gini, nggak mau promo. Saya juga bingung, nggak tahu. Nah, saya rasa pertanyaan itu tepatnya ditanyakan kepada Ratu. Kepada Ratu. Karena nanti kan akan terbuka sendiri apa yang dimaksudkan oleh si Ratu atau kuasa hukumnya. Nanti kita akan lihat. Saya rasa yang cakap untuk menyentuh adalah yang bersangkutan. Kurang lebih gitu Bu ya? Ya. Gitu kira-kira. Belum ini soal somasi dijelasin lagi, itu somasinya. Gimana Pak? Soal somasi. Somasi? Pada soal penyikapan nanti kalau dia tidak merespon akan seperti apa nih? Oke, kami baru kirim itu pertama kali, termasuk sekaligus mengundang untuk pertemuan, di mana kita cari perdamaiannya atau win-win solution bagi para pihak yang bersengketa ini. Tapi dari pertemuan itu sudah terlihat, artinya ada itikat-itikat baik yang mengganjal antara pihak yang bertentangan kontrak ini dengan keluarganya internal. Maka kami tidak akan masuk ke ranah itu, ya kan? Tapi yang kami masuk adalah kami akan melihat, kami dalam tahap mempelajari apakah nanti unsur-unsur pidana ini bisa kami dapatkan atau terpenuhi tidak. Ketika nanti terpenuhi, maka kami akan layangkan itu. Tapi jika tidak terpenuhi, kami akan coba dengan cara keperdataannya. Karena kami sudah sampaikan bahwa dugaan kami karena niat cara sengaja yang tidak baik, dengan sengaja memiliki dan mendapatkan keuntungan daripadanya secara melawan hak dan melawan hukum, dan sangat merugikan perusahaan klien kami secara material maupun imaterial yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan, gitu ya. Artinya kami sudah sampaikan itu dugaannya seperti itu. Nah, nanti kami pelajari kembali. Jika nanti terpenuhi unsur-unsur pidananya, kami akan layangkan ke pidananya. Jika tidak terpenuhi, ada cara lain, yaitu keperdataannya terkait kontraknya. Kita lihat ke depannya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Sudah ada jawaban mungkin dari Ratu sendiri.
Ke kami. Ke kami terkait apa yang kami tanyakan sudah ada. Yang menjawab itu melalui kuasa hukumnya. Di mana kuasa hukumnya menyatakan ke kami di pertemuan waktu itu adalah bahwasanya yang bersangkutan siap untuk mengikuti atau melaksanakan kewajibannya terkait promosi, baik secara diri pribadinya maupun melalui perusahaan, gitu ya, perusahaan kami. Tapi ada hal-hal yang di luar konteks hubungan kami dengan beliau, gitu ya, dimasukkan dalam jawaban itu, gitu loh Pak ya, kira-kira. Makanya artinya jika memang memiliki masalah internal, selesaikan dengan internalnya, jangan melibatkan kami, gitu loh. Kami ini pihak yang tidak melibatkan diri dalam permasalahan internal, gitu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi pesan saya, tolonglah kepada orang yang bersangkutan ini untuk bisa memilah antara internal dengan eksternal. Kamu memiliki hubungan eksternal dengan perusahaan klien kita, dan ada juga dengan internal terhadap keluarganya. Selesaikan dengan keluarga baik-baik tanpa mengorbankan kami, gitu loh. Kurang lebih begitu Pak. Lagi yang lain? Ada lagi? Gimana? Pertemuannya pertemuan itu dilaksanakan Kamis 07 Mei 2026 di Has Putra Group. Itu pertama. Antara kuasa hukum berarti. Ya. Antar kuasa hukum dan dihadiri sama Sama ibu. tante dan om. Karena kan kami mengundang semua pihak. Kami mengundang adalah Sofyan Hasan selaku bapak daripada yang bersangkutan, dan kami juga mengundang yang namanya Safira Ratu Sofia. Beliau dan keluarga datang. Ratu Sofia dihadiri oleh kuasa hukumnya saat itu. Kurang lebih seperti itu. Oh ya. Kemudian kami pun dapat, udah masih. Oh masih ya. Ini Kayaknya kita- ada karena satu memang- lagi yang penting nih. Memang harus seru ya kan? Ya. Karena yang nggak nonton film ini rugi. Karena ini luar biasa. Jadi begini, pada saat hal ini Jawaban terjadi, ini, Bang, jawaban ya, ini. di dalam jawaban-jawaban mereka terhadap kami, ya kan, mereka itu mengirimkan somasi terpisah, di mana kami ditembuskan somasi terhadap Sofyan Hasan atau keluarga atau bapak ibu anak ini sendiri terkait dengan apa yang dipermasalahkan. Hal itu menurut kami adalah hal yang tidak wajar secara aspek sosial hubungan ayah dengan anak, gitu ya. Jika anak ke orang tua atau ayah khususnya memiliki perhitungan-perhitungan tertentu terkait dengan segala keuntungan yang dapat, maka jawablah, kita bisa tahu anak ini seperti apa statusnya. Tapi kalau memang hal yang sudah disetujui di awal, gitu ya, artinya antara ayah dengan anak ini telah menyepakati hal itu terjadi. Seperti halnya di mana uang itu akan dikirimkan sebagai keuntungannya, di mana bagaimana cara menangani kontraknya, semua itu diketahui semua pihak, gitu loh. Jadi jangan kita menyangkal segala sesuatu yang memang kebenarannya ada, ya kan? Jika adalah masalah keluarga terkait masalah uang, saran ini ya, janganlah kita berhitung kepada orang tua, saran. Ya kan? Jadi mau tambahin sedikit. Jadi pas pertemuan pertama itu kita memang concern ke situ gitu, karena ya satu buah film terus peran utamanya nggak ikut promosi itu kan sesuatu yang tidak elok gitu ya dilihatnya gitu loh. Lo kok peran utamanya nggak ikut promo gitu. Jadi saya waktu itu bilang ke tim kuasa hukum untuk bang gas bang, kita pokoknya pengen kekeh dia untuk promosi gitu. Ini dia peran utama kita loh gitu loh. Ini buat karir dia juga sebenarnya gitu loh. Ini karya kita bareng-bareng nih gitu loh. Tapi ketika saya dapat laporan malah pertemuan kedua ya bang, Ya. pertemuan kedua tante sama om Kuasa hukum itu. Tinggal- disomasi oleh kuasa hukumnya untuk menyerahkan semua fee ya tante ya, gitu ya tante. Untuk menyerahkan semua fee, saya langsung ngerem. Wah, Ya. karena saya juga seorang ayah gitu ya, jadi saya oke, berarti mungkin nanti abang bisa dari situ kita ngerem gitu. Saya juga sampein ke eksekutif produser saya, kita ngerem dulu. Jadi kita mungkin abang bisa concern ke nanti urusan hukumnya, kita lebih ke concern ke promosinya gitu sih, untuk promo film, karena ini udah bulan depan untuk tayang gitu kan. Ketika itu mungkin kalau sebelum Ratu kuasa hukumnya tidak melayangkan somasi, kita akan gas terus gitu ya Bang. Oh iya, pasti. Tapi karena saya ngeliat, wih, anak somasi ibu ya orang tuanya nih, aduh, saya jadi
udah kita ngerem dulu deh, kita ngerem dulu, kita cooling down dulu, kita fokus aja sama promo. Nanti urusan ini biar tim kuasa hukum lah yang tahu gimana caranya gitu lah ya Bang ya. Ya. Gimana cara baiknya kita ngikut aja deh gitu. Yang penting kita ini promo dulu deh. Gitu. Jadi saya agak ngerem tuh ketika Ratu begitu. Oke. Saya ngerem sih. Jadi ingat tuh, Safira Ratu Sofia, kami udah dapat beberapa unsur-unsur yang bisa terpenuhi secara aspek pidana. Itu udah bisa. Jadi artinya ada kebijakan-kebijakan perusahaan klien kami untuk mengerem seperti disampaikan tadi oleh beliau, gitu ya. Tapi ingat, sesabar-sabarnya manusia, sesabar-sabarnya orang, pasti ada batasnya. Jadi sebelum hal yang tidak baik terjadi, harapan kami semua, penuhilah kewajibanmu dengan segera dan seketika. Timeline-nya, jadwalnya sudah diberikan kepada kuasa hukummu. Tolong berkabar dengan kuasa hukummu sehingga semua tercapai dengan baik. Kira-kira begitu. Ya. Terakhir. Yes. Tante sudah berapa lama ketemu sama aku, terus apa yang akan sampaikan? Sampai nih, Tan. Udah hampir 2 tahun. Mama cuma mau bilang ke Ratu, nak, pintu rumah selalu terbuka 24 jam buat Ratu. Mau Ratu jadi bangkai pun tinggal tulang belulang, Ratu tetap anak mama. Mau mama seberang lautan pun untuk cari Ratu akan mama lakukan, akan mama tunggu Ratu. Jaga sholat, kayak mama ajarkan. Jangan lupa setiap subuh Ratu ngaji Al-Waqiah kayak mama ajarkan. Setiap maghrib Al-Muluk. Mama doakan selalu di sujud terakhir mama. Semoga Ratu diselamatkan iman yang terutama. Kembali ke mama tanpa cacat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ratu tetap anak mama. Ingat proses kita berangkat dari Aceh untuk menggapai cita-cita Ratu, mama wujudkan sama papa. Kita bersusah payah, latihan teater, casting ke sana kemari. Papa udah mewujudkan cita-cita kalian. Papa berkorban demi kalian, Nek. Pulang, Nek, ya. Tante kan dari bilang kan di somasi terus meminta si Safi dari Enggak sisa full. Ford. Oke, kalau boleh tahu mungkin berapa tante yang diminta sama dokter? Harga apa? Untuk nominal Nominal. mungkin nggak bisa disebut ya. Iya. Sifatnya pribadi. Nanti biar Ratu tanyakan kembali lah. Berapa dan bagaimana dan ketetapan seperti apa. Itulah. Yang pasti sih ratusan ya. Cukup abang-abang. Terima kasih ya. Terima kasih udah. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.